Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aminuddin Abdillah dengan NPM 227006051 dari jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pemanfaatan Algoritma Kriptografi pada Keamanan Data dalam bentuk teks untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kenapa dan apa alasan saya memilih judul artikel ini? Tentu saja yaitu karena perkembangan teknologi memberikan aksesibilitas hampir tanpa batas, yang mana bersamaan dengan kemudahan data bisa diakses. Keamanan data pribadi kita juga ikut patut dipertanyakan. Apakah data yang kita simpan aman? Kenapa data kita patut ditanyakan? Karena bisa saja orang yang tidak bertanggung jawab diam-diam sudah mencuri data kita. Mau itu dari hal kecil seperti histori penelusuran kita agar mereka bisa melihat apa interest dari yang kita miliki, sampai pencurian data seperti akun m-banking. Tentu saja hal itu sangat buruk bagi kita. Maka dari itu kita perlu suatu solusi atau suatu cara agar mencegah pencurian data ini terjadi. Di antaranya ialah menggunakan salah satu metode pengamanan data dalam bentuk teks berupa enkripsi data. Nah, enkripsi data yang dilakukan pada artikel ini terbatas hanya pada bentuk teks saja, yang berarti kita tidak bisa mengenkripsi suatu data dalam bentuk history web ataupun apapun. Jadi dalam artikel ini hanya terbatas pada data dalam bentuk teks, yang berarti seperti password ataupun suatu rencana perusahaan kita. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya, bagaimana cara mengenkripsi data tersebut? Apalagi ini kan menggunakan algoritma kriptografi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu enkripsi dan apa sih itu kriptografi. Yang pertama, enkripsi ialah suatu cara untuk mengamankan data menggunakan kombinasi variabel acak agar data tersebut bisa tersembunyi dan tidak terbaca oleh pencuri data. Setelah data kita terenkripsi, data yang kita miliki tidak dapat terbaca dengan mudah karena data tersebut sudah diberikan variabel-variabel secara acak, sehingga orang lain ataupun bahkan kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau misalkan kita sendiri tidak bisa melihatnya, bagaimana dong? Nah, di dalam proses enkripsi terdapat juga proses dekripsi. Apa itu dekripsi? Dekripsi ialah proses pengembalian data yang sudah dienkripsi pada bentuk semula. Jadi, saat sudah dienkripsi, ketika kita mau membaca datanya, dilakukan proses dekripsi, yaitu pengembalian data pada bentuk semula. Jadi, kita bisa membacanya kembali. Nah, muncul satu pertanyaan. Kalau misalkan semua orang bisa mendekripsi, itu datanya sama saja tidak aman. Nah, untuk mencegah hal itu, proses enkripsi diperlukan suatu key atau rumus. Jadi, saat melakukan enkripsi, program akan membuat suatu kunci atau rumus tentang variabel-variabel atau tentang rumus apa saja yang akan dimasukkan pada data. Nah, pola rumus itu akan disimpan dalam bentuk key atau rumus yang nantinya akan digunakan kembali pada proses dekripsi. Lalu, apa itu kriptografi? Kriptografi ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari keamanan data pengirim dengan penerima dalam berkomunikasi. Pada dasarnya, kriptografi sama dengan enkripsi, yaitu bekerja dengan mengacak data teks dengan menambahkan variabel acak pada setiap huruf, kemudian mengembalikannya kembali ke bentuk semula saat akan diakses. Untuk pengimplementasiannya, di sini saya membuat suatu program menggunakan algoritma kriptografi. Sudah bisa terlihat di sini ada suatu program. Di sini algoritmanya saya tidak membuat sendiri, melainkan saya menginstal algoritmanya dari ekstensi Python dalam VS Code. Nah, kebetulan saya pribadi di sini menggunakan
aplikasi Visual Studio Code untuk membuat programnya. Di sini bisa terlihat ada komponen-komponen yang saya bicarakan tadi, seperti ada key, pemuatan key, lalu tampilan menu sederhana seperti tambah, lihat, dan key untuk keluar dari program. Ketika kita sudah menambahkan data pada program, data itu akan tersimpan pada file yang bernama password.txt. Untuk nama filenya itu bebas, bisa kita ubah, namun ekstensinya atau formatnya itu harus txt, karena agar bisa langsung dibuka dengan notepad ataupun aplikasi pembaca teks lainnya agar mempermudah akses. Di sini bisa terlihat untuk username atau nama data apa yang akan kita simpan itu masih bisa terlihat karena diprogramkan agar tidak dienkripsi. Nah, tapi saat ke kolom password atau saat ke kolom yang data yang ingin kita enkripsi, di sini katanya itu sudah tidak bisa terbaca lagi dan sudah seperti huruf-huruf random. Namun, ketika kita melihat data melalui program dengan pemilihan menu lihat, di sini bisa dilihat sudah ada data yang kita simpan tadi, yaitu user, nama datanya itu contoh, lalu data yang dienkripsinya itu contoh 123. Nah, data asli yang kita simpan tadi itu kan contoh 123, saat dienkripsi bahkan sudah tidak bisa terbaca sama sekali. Jadi kegunaannya di sini, ketika data kita sudah tercuri, data tersebut tidak begitu mudah untuk dibaca karena harus dilakukan proses dekripsi terlebih dahulu. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana program ini bekerja. Saat pengguna menjalankan program dengan menekan tombol run pada pojok kanan atas, pengguna diperlihatkan 3 menu, yaitu tambah untuk menambahkan data, lalu lihat untuk melihat data yang sudah kita simpan, dan key untuk keluar. Key ini diambil dari kata quit. Nah, pertama kita menambahkan data dulu dengan mengetik tambah pada program. Di sini disediakan nama akun. Nah, sebenarnya ini bebas tergantung kita, mau kita menyimpan suatu data akun ataupun data teks biasa. Di sini kita ambil contoh, misalkan data akun simak seperti ini. Nah, passwordnya ini kita tulis. Data sudah tersimpan pada file. Nah, saat kita lihat data tersebut dari folder, data tersebut tidak bisa dilihat karena sudah diproses dan sudah dienkripsi. Untuk melihatnya, ketik lihat. Nah, saat kita mengetik lihat, program akan menampilkan data yang sudah kita simpan. Sebelum itu masih ada beberapa yang harus ditekankan, bahwa program kriptografi ini hanya bekerja untuk pribadi, jadi belum bisa ke hal umum, jadi hanya bisa digunakan pada penyimpanan data yang kita miliki saja. Lalu kelemahan dari program ini yaitu belum adanya password untuk masuk ke program. Karenanya orang lain bisa saja masuk ke dalam program, walau mungkin mereka tidak tahu program ini untuk apa, tetapi memiliki password untuk memasuki program ini mungkin akan lebih baik lagi. Kesimpulannya ya, dengan adanya perkembangan aksesibilitas data, diperlukan juga cara untuk mengamankan data tersebut. Salah satunya ialah dengan enkripsi data menggunakan algoritma kriptografi, yaitu dengan mengenkripsi data yang disimpan sehingga hanya penggunanya saja yang hanya dapat melihatnya. Sekian, saya Fahri Amiruddin Abdillah. Mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahpahaman yang saya lakukan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.